I'll make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kami Masai Aquatic. Yang baru datang ke channel kita, mampir di channel kita, jangan lupa di klik ya tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan tombol loncengnya juga. Nah, sekarang kita lagi di lagi di galeri kita ya. Ya, nampung juga lah di sini, nampung beberapa ikan yang hasil eksporan ya, yang ukurannya yang nggak masuk ya, kita tampung juga di sini gitu sebagian, dan sebagian juga ini dijual ke hobis juga ya. Jadi teman-teman yang butuh ikan hias ya, yang ekspor ya, yang ikan-ikan ekspor ya, yang nggak ada di pasaran, jarang ada di pasaran, boleh klik ya tombol link deskripsi di bawah ya. Ada di marketplace kita jual juga beberapa jenis ikannya kayak gitu ya. Nah, yang kita akan bahas itu ya sekarang ini ya tentang ini ya, kan kemarin sudah kita bahas tentang budidayanya ya teman-teman ya. Ternyata ya hampir seperti itu ya, dan tiap jenis punya cara masing-masing ya untuk proses budidayanya seperti itu. Nah, sekarang kebetulan ada yang sakit nih teman-teman. Nah, kita mau kasih tips nih gimana caranya untuk dari kita aja ya, dari kita pribadi ya, Kami Masai Aquatic. Tipsnya untuk nyembuhin ikan ya. Jadi kita sebagai dokter ikan ya sekarang ya. Oke, kita masuk dulu ya sini ya. Kita lihat. Nah, ada satu akuarium ini teman-teman ya yang kena sakit. Yang kita lihat ini sakitnya sih udah kelihatan banget ya. Ini white spot teman-teman. Jadi white spot itu si badannya itu bintik-bintik ya, bintik-bintik putih kayak jamur gitu. Dan lebih bahaya lagi kalau masuk ke insang itu. Kalau ini si jamurnya masuk ke insang, udah agak sulit itu ikannya. Jadi ketika melihat ikan kena jamur ya, white spot, kita harus cepat pokoknya penanganannya seperti itu. Yang harus dilakuin yaitu pertama kali ya teman-teman ya, kalau ngelihat ikannya udah terkena white spot, jangan tipsnya dulu lah, mending ini dulu aja ya, kita lihat aja dari secara fisiknya dulu ya, ciri-cirinya berarti ya, ciri-ciri ikan yang udah kena white spot itu, atau tanda-tanda mau kena white spot, yaitu si ikannya cara renangnya teman-teman udah kelihatan ya, beda ya. Renangnya juga oleng ya teman-teman, kayak mabok gitu. Terus kalau ada beberapa ikan juga yang kalau udah agak parah dia berenangnya di atas aja gitu, itu udah kelihatan ada sesuatu ya, sakit si ikan. Kemudian dari fisiknya yaitu tadi ada bintik-bintik ya, bintik-bintik putih yang disebut ya white spot, itu jamur. Itu kelihatan banget pokoknya, kalau udah kelihatan kayak gitu harus cepat penanganannya teman-teman. Kemudian ciri-ciri yang lainnya yaitu si ikannya makannya ya agak kurang gitu, dan ya gara-gara sakit mungkinnya jadi serba nggak enak mungkin ya, jadi nafsu makannya agak berkurang, dan lebih banyak di pojokan atau di atas cara renangnya gitu. Nah, sekarang yang untuk pengobatannya ya, tips dari kita Kami Masai Aquatic, yaitu kalau ketika udah melihat ikannya dalam posisi ciri-ciri yang tadi disebutin ya, yang harus dilakuin pertama yaitu kita harus harus kuras WC, water change ya, sekitar minimal itu dari 50 sampai 70% harus kita kuras. Setelah dikuras, kemudian wajib teman-teman harus dipakai heater. Kalau nggak pakai heater nanti dia malah timbul lagi si jamurnya. Biasanya jamur ini ya penyebabnya itu gara-gara suhu yang ngedrop ya, dari mungkin panas banget ya. Kemudian ke malam suhunya sangat drop banget, sangat dingin, turunnya signifikan. Jadi si ikan itu adaptasinya
sulit ya karena perbedaan suhu air, dan kemudian ya gara-gara akuariumnya mungkin cuma 60 cm ya, jadi perubahan parameter air itu cukup cepat ya. Jadi kita harus teliti ya untuk lihat ikannya, perilaku ikannya seperti itu. Kalau gara-gara white spot ini, kalau di Bandung kayaknya, kalau berdasarkan saya ya pribadi, ini kayaknya dari suhu ya di Bandung ya, karena ini udah mulai pancaroba dan iklim dan cuaca di sini jadi suka berubah-ubah. Kadang siangnya panas banget, kadang pagi atau malam ya. Malam juga suhunya bisa drop. Di sini bisa sampai 20 derajat loh, teman-teman. Kalau Bandung sekarang ini, karena suhunya ya beginilah gitu. Dan kalau siangnya biasanya sekitar 26 derajatan lah ya, seperti itu. Untuk teman-teman yang di daerah panas mungkin agak jarang ya ngalamin kayak gini, white spot kayak gini. Mungkin ya, teman-teman mungkin bisa sharing juga ke kita ya, bagaimana cuaca yang kayak di suhu panas, mungkin kayak daerah Jakarta ya, Jabodetabek kayak gitu ya, seperti itu. Nah, setelah tadi kan kita kuras ya teman-teman ya, kurasnya sekitar 50-70%. Kemudian setelah itu, yang pertama itu kita harus nyediain heater ya teman-teman. Heater tuh yang seperti ini ya teman-teman ya. Bentar. Waduh. Ya, ini teman-teman harus kita nyediain heater ya. Yang heaternya itu kita di setnya kalau kena white spot ya, kita set dari 30 derajat sampai 32 derajat, nggak apa-apa sih, masih aman ya. Udah setelah ada heater ya, kita juga harus nyediain obatnya tentunya teman-teman. Sini obatnya kayak gini ya. Kita pakai dua jenis obat ya. Yang di sini itu ada methylene blue ya, methylene blue atau obat biru ya teman-teman, bisa jumpain banyak sih di toko akuarium ya. Kemudian yang satu lagi ini akriflavin. Biasanya kita kombinasin aja ya untuk obatnya, obat biru sama obat kuning lah kalau teman-teman susah nyebutin ya. Akriflavin itu obat kuning nih. Nah, setelah itu kita kuras aja sih ya ini ya. Nanti udah setelah kuras kita tetesin aja ya ininya sampai, kalau ukuran 60 cm ya, akriflavinnya mungkin sekitar 5 tetes. Kemudian kalau obat birunya bisa 3 atau 4 tetes gitu. Setelah udah dikuras dan diisi air lagi ya tadi ya, kasih obat. Kemudian heaternya udah di setting 30 sampai 32 derajat. Kemudian teman-teman harus ini juga, harus tutup ya, tutup atasnya pakai styrofoam atau pakai apalah terserah ya, ditutup pokoknya. Jadi kan cepat gitu ya panasnya, jadi si heaternya nggak terlalu capek gitu ya untuk hidup nyala kan lumayan ya wattnya ya teman-teman ya. Kalau yang kita pakai ini 75 watt, jadi lumayan ya teman-teman ya. Kalau misalnya terbuka gini kan suhunya cepat dingin lagi, naik lagi. Kalau ditutup jadi stabil. Jadi kalau misalnya udah panas ya teman-teman ya heaternya, ya udah jarang nyala lagi karena posisinya ditutup seperti ini teman-teman. Ditutup seperti ini ya udah. Jadi lebih ini lebih nggak capek ya si ininya, sama hemat listrik. 75 watt kan lumayan ya teman-teman ya. Kayak gitu. Dan kemudian ya filternya sih masih pakai ya, tetap ya, harus tetap jalan ya teman-teman filternya. Selain pakai filter spon, bisa juga kalian teman-teman bisa pakai pakai batu ya, airstone doang ya. Airstone cukup sih, cukup seperti itu. Biasanya dalam proses yang tadi kita lakukan ya,
sebaiknya tiap hari ya diganti airnya ya, dengan minimal 50%. Nanti setelah udah kita pasang kayak gini ya, besoknya kita ganti air lagi 50%. Kemudian lakukan lagi kayak tadi, pakai obat lagi ya, ditetesin dengan takaran akriflavinnya 5, kemudian yang obat birunya atau methylene bluenya 4. Seperti itu aja. Biasanya sekitar 2-3 hari itu si jamur white spotnya udah hilang sih teman-teman ya, kalau di kita seperti itu. Jadi asal konsisten pergantian air, kemudian obat sama heater, dan atasnya ditutup. Seperti itu aja sih teman-teman. Kalau di kita cukup simpel sih ya. Dan ya nggak akan sampai waktu sejam lah ya teman-teman ya. Kecuali akuarium teman-teman semuanya sakit semua ya. Jangan lah ya, jangan sampai gitu ya. Ini cuman satu, alhamdulillahnya cuman satu akuarium yang terkena nih. Kayak ini red nose ya teman-teman. Ikan red nose sama gapinya, gapi platinum platinum red tail ya, big air. Semuanya kena ya, soalnya kan white spot ini menyebar. Jadi se-akuarium biasanya langsung ya udah kena semua. Teman-teman yang harus diketahui ya, kalau ikan-ikan kecil gini ya, jangan sampai telat pengobatannya. Jadi kalau kelihatan udah beda ya cara makannya, gerakan renangnya, terus apalagi kalau udah kelihatan bintik-bintik jamurnya, ya itu udah pertanda ya teman-teman ya, ikan itu tuh bakal sakit ya. Kalau telat ya udah, apalagi ikan kecil gini lebih cepat sadar date-nya kayak gitu ya, kalau setelah kena jamur ini, dibanding ikan-ikan besar mungkin kayak predator atau cichlid ya yang ukurannya udah pada besar-besar, lebih kuat gitu ya. Mungkin telat satu atau 2 hari masih bisa teratasi gitu ya, dengan ya tentu harus diobat juga ya, dengan perilaku tata cara seperti yang tadi disebutin sama saya itu, kayak tadi kayak gitu. Jadi kan kalau ikan-ikan kecil harus cepat kita penanganannya. Kalau misalnya kalau udah 2 hari aja nggak kita lakukan penanganan seperti tadi, ya udah lewat aja itu teman-teman. Jadi bisa mati semuanya, sayang kan teman-teman ya. Apalagi yang di tank-tank yang khusus kayak aquascape ya, itu mungkin agak ada kendala juga ya teman-teman. Mungkin nanti dari suhunya ya, apakah ke tanaman bakal rusak atau gimana ya, agak sulit juga mungkin. Kalau diangkat mungkin, mungkin teman-teman bisa dengan cara kalau yang kalian yang punya tank aquascape, mungkin ikannya harus kita pindahin ya teman-teman ya, pindahin ke akuarium untuk karantina. Kemudian airnya harus dikeringin mungkin full total. Kemudian diisi air lagi, seperti itu mungkin. Jadi ada cara khusus ya, mungkin kalau yang aquascaper kayak gitu ya. Oke teman-teman, tadi kan udah kita bahas ya, penanganan ikan yang udah terkena penyakit white spot ya teman-teman. Cukup simpel ya, ternyata ya cuman butuh 2 ini obat ini aja, akriflavin sama methylene blue kayak gitu. Dan penggunaannya seperti tadi ya yang kita bahas, beberapa tetesnya. Kemudian ya heater tentunya, dan pengurasan yang rutin tiap hari minimal 50%. Seperti itu sih, mudah ya teman-teman ya. Asal jangan telat aja. Kalau telat ya itu resiko, apalagi ikan kecil cepat mati nanti ya, dibanding ikan predator atau ikan yang lebih besar kayak gitu. Mungkin nanti kalau ada penyakit ya mungkin yang lebih sulit lagi ya, kayak bloating. Bloating itu biasanya yang terjadi di ikan-ikan cichlid ya, cichlid, terutama cichlid yang Afrika ya paling banyak itu. Kemudian Amerika juga bisa kena. Kemudian brass moth juga bisa kena tuh bloating. Jadi bloating itu kayak sembelit teman-teman. Jadi penyakit yang jadi nggak bisa pup ya si ikannya, dan ketahan perutnya biasanya lebih besar dan gerakan renangnya biasanya di atas, karena ya itu sembelit si badannya. Jadi gemuknya bukan gemuk gara-gara habis makan gitu, jadi nggak bisa pup si ikannya kayak gitu. Nanti mungkin kita bakal share tentang cara ngobatin ikan yang terkena bloating ya kayak gitu ya. Dan itu juga tentu beda caranya dengan yang kita sebutin seperti yang tadi ya. Itu ada obat khusus untuk ikan yang terkena bloating kayak gitu. Mudah-mudahan ya jangan kena juga ya di kita ya, malah nanti ribet. Tapi nanti kalau
ada yang terkena ya kita bakal sharing kayak gitu ya teman-teman ya. Makasih banyak teman-teman udah lihat video kita ya tentang tips-tips ala kami masa akuatik lah ini. Mungkin di teman-teman juga punya apa ya cara tersendiri ya mungkin ya yang udah rutin lah sama kalian lakuin ya untuk ngobatin ikannya. Kalau yang di kita ya seperti ini pengobatannya simple ya, cukup simple kalau untuk white spot ini. Seperti itu, makasih ya teman-teman ya udah tontonin channel kita. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya teman-teman ya. Yang mau order ikan hias boleh di deskripsi ya, ada marketplace. Kemudian yang mau mulai budidaya ikan hias di Frontosa, kemudian Duboisi, terus jenis-jenis lainnya, boleh kontak kita juga di WA, ada di deskripsi juga ya teman-teman ya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.